ada. Hah? Bikin puisi dulu buat Nggak mau. Gak mau tentang Ramadan ya? Resah aku bikin puisi mulu. Kenapa coba? Banyak yang minta bikinin. Serius? Tahu gak sih kak? Bang bikinin puisi dong buat cewek gue. Maksudnya enggak, aku tuh bukan masalah untuk orang-orang yang minta bikinin puisi, bukannya gak mau. Tapi ya kasihan ceweknya lah gitu. Maksudnya mending kita gimana kalau itu keran gitu. Kasihan ceweknya gak dapet cowok yang puitis, asik gitu. Kalau sebenarnya gini, kalau ceweknya sebagai dosen tuh enak. Jadi ada uji kasus sih. Terus ada ada sidang. Jadi kalau di sidang kan dia nggak tahu nih konteksnya apa. Berarti real apa punya dia sendiri apa dia belajar gitu. Tapi ribet sih pak. Maksudnya ribet ketika kita punya masalah, kita harus ditunjukkan dengan riset dulu, analisa dan lain-lain. Ya makanya bikin sendiri bagi orang-orang yang mau ingin dianggap puitis, mau orang-orang yang dianggap sok romantis. Tapi bikin biasanya sendiri, karya sendiri. Tapi lah. biasanya dosen gak nikah sama dosen juga. Nggak pasti juga, malah Nggak pasti. muridnya pasti. Kenapa? Kenapa? Karena dia udah capek dengan dunia penelitian dan lain-lain gitu. Serius loh, ada loh di tetanggaku itu dosen tapi suaminya tukang cilok. Dosen suami juga Tukang cilok. Istrinya dosen. Loh, itu jadi omongan tetangga gitu. Kenapa sih gini-gini? Padahal bagi dosennya, ya saya stres dengan dunia perkuliahan, ngurusin administrasi dan lain-lain. Yang ngelihat suami saya dagang gitu, kerja apa walaupun gajinya lebih tinggi dia gitu. Saya suka gitu karena dia bakal bercerita hari ini ketemu anak-anak SD, ngobrolin gini gitu. Jadi kayak seneng lah, dan mereka belum dikaruniai anak-anak di situ. Jadi kayak bahan cerita anak-anak orang lain tuh jadi hiburan lah buat dia, jadi penenang gitu setelah sisi kebahagiaan itu ya. kan itu kan Perbedaan apa? saling Status ya. Berbeda Perbedaan status status tapi juga, kita saling mengisi, saling menghibur ya. gitu daripada semisal kalau Daripada passion ini ya. satu passion apa yang mau diobrolin gitu, obrolin ya project gitu kan. Iya ngobrolin kan project gitu, tapi tidak dengan tukar pikiran kan tidak, karena kita satu passion gitu. Iya betul. Paling yang ditanyain, kamu ngedit apa hari ini? Kamu udah upload? Kok kamu nggak kerja sih? Gitu. Kok Aku lo ngurusin ini dulu. rekaman Makanya gitu, kalau beda passion kan agak enak lah. Kayak aku di dunia editing, dia di dunia pengajaran kan enak gitu. Enak. Jadi aku bisa nanyain dia di kelas tadi gimana, ada anak yang rese nggak gitu. Gimana perkembangan anak-anak, seru nggak gitu. Dan dia juga bakal nanya, kamu udah ngedit apa hari ini gitu kan. Gimana perkembangan sosmednya, ininya, trafficnya gitu. Jadi seru gitu. Jadi ada terjadilah tukar pikiran gitu. Dan saya juga tidak denial kalau itu bakal menimbulkan keributan yang banyak juga sih. Pasti ada keributan. Oh, apalagi itu perbedaan kan gitu kan. Perbedaan tuh apa ya? Salah satu indikasi dalam pertengkaran kan sebetulnya. Tapi bagaimana kita bisa mengolah gitu. Nah, dengan itu balik lagi ke saling memahami gitu kan. mengolah pun nggak tinggal syukur bacot gitu. Makanya Harus analisis data dulu. kalau di dunia kerja itu aku nggak mau pandanganku di dunia kerja ya, aku nggak mau mandang orang itu dari pekerjaannya. Maksudnya enak sih lu ngedit cuma apa, enak sih kerja lu cuma ngedit doang, enak sih lu cuma gini doang, enak sih lu cuma jadi konten kreator ngisi suara doang, lu bikin podcast lu cuma tempel gitu ngedit video dan lain-lain gitu. Enaknya cuma duduk doang dapat duit gitu. Dikira duduk lama nggak ambeien apa ya? Ambeien loh. Iya. Belum kaki kesemutan lagi. Supir kan enak lah, mobil-mobilan terus ya. Iya. Tapi kan dia resikonya juga ambeien pak, supir truk. Nggak cuma ambeien gitu. Kaki Cuma juga ambeien, jalan udah kaki. tekar. Belum kita naik ke pegunungan, remblong, wah mampus. Yang disalahin kan selalu mobil gitu. Ya itu sih resiko pekerjaan. Makanya aku nggak mau bilang kalau pekerjaan orang itu nggak ada yang tinggi dan nggak ada yang bawah. Jadi sifatnya itu bukan vertikal tapi horizontal. Jadi ke samping gitu, bukan ke atas sama bawah tapi ke samping. Semuanya sama, cuma beda porsinya dan beda variabelnya aja. Iya pasti. Capeknya sama gitu. Karena ketika pekerjaan itu, ketika Semua pekerjaan pasti ada capeknya. atau apalagi mungkin kayak orang-orang sekarang itu, wah enak ya gitu kerja dengan sesuai passion. Padahal nggak juga gitu. Ketika passion itu jadian pekerjaan, orientasi kita bukan lagi hiburan, tapi money gitu loh. Ketika udah money, sekreatif-kreatifnya orang yang terjun di dunia kreatif, mati pak kreativitasnya. Serius. Karena dia, bayangin orang harus mikir konten selama 8 jam.
dibanding mereka yang kerjanya beda gitu kan, terus mereka bosan dengan kerjaannya, mereka bikin konten kayak kita ini gitu. Ya itu kan timbul dari keresahan kan gitu ya di pekerjaan kita gitu, ceritamu di kelas gimana, aku di outlet gimana, jadi enak gitu. Dan itu susah sih maksudnya kalau untuk apa kayak orang-orang yang terjun ke dunia kreatif, dituntut kreatif dengan waktu kerja yang segitunya gitu. Itu Susah banget kalau kita mau mencari pekerjaan yang memang satu membuat kita nyaman seumur hidup gitu. Nggak ada, semua pekerjaan ada risikonya, baik itu pekerjaan yang menurut kita udah ini passion banget nih gitu, dan nggak bakalan ada problem. Nggak ada, pekerjaan itu pasti ada problem. itu tuh suka ada yang ini apa, suka ada yang bilang gini loh, kerjaan paling enak adalah jadi pelacur atau lontek. Kenapa? Karena dia tidur dibayar. Itu paling bodoh sih, statement paling bodoh bagiku. Iya. Kenapa? Karena risikonya juga tinggi banget, kena HIV. Belum, kita kan nggak tahu kalian kita bakal kasar atau enggak, kita bakal dibunuh atau enggak, ditipu atau Ya mungkin enggak. tuh orientasi statement seperti itu hanya kepada apa ya, money aja, uang gitu. Dia membuat seperti itu defend bahwasanya aku bisa cari uang kok, gini aja udah dapat uang, seperti itu. Tapi kan dengan perkataan yang seperti itu, dia juga nggak mementingkan resiko atau keburukan yang bakal datang gitu loh. Bayangin gitu, kalau yang nidurin itu aja memang berpenyakitan gitu kan, udah datang gitu loh. Tuhan mendatangkan segala hal yang kita tidak duga, itu ya tidak terduga juga. Sama kayak kita kerja di pertambangan juga, wah enaknya aja gaji yang gede, risikonya juga gede. Makanya gitu kan, nggak, sebenarnya semua kerjaan juga punya itunya. Makanya aku bilang tadi, semua kerjaan itu ya sifatnya horizontal bukan vertikal gitu. Ke samping, cuma beda variabelnya aja gitu. Kadang kan orang kayak ya rumput tetangga lebih hijau sih. Tuh satu kata yang dulu memotivasi saya untuk berpindah tempat. Waktu di Gara-gara gak ada rumputnya. enggak seperti itu. Ketika aku memang mengaplikasikan bahwasanya rumput tetangga itu lebih hijau, tapi ketika kita benar-benar pindah ke rumput yang hijau gitu, ternyata di sana Sama aja. rumputnya nggak ada yang tumbuh. Ternyata hijaunya bukan hijau rumput. Nah, tapi hijau bendera partai. Wah. tapi aku selalu mengamati. Aku kan suka ngamatin sosial ya, gitu. Maksudnya ngamatin hal-hal kecil lah gitu. Pokoknya ketika aku bawa motor dan aku nggak tahu daerah itu, aku nggak bakal takut untuk tersesat selagi aku bawa duit. Ini dalam kurung selagi bawa duit. Kedua, selagi aku melihat spanduk partai sama tulisan sedot WC di tiang listrik. Kenapa? Itu tandanya aku masih di Indonesia. Satu lagi Maerot lagi kan. Lumayan. Iya serius banget. Kayak pokoknya ketika aku dulu sering touring gitu ya, jalan-jalan gak jelas gitu, seru. Aku gak takut tersesat karena ini masih Indonesia. Kenapa? Karena masih ada bendera dan baliho-baliho partai. Santai pak gitu. Selagi masih ada tulisan sedot WC di tiang listrik itu, kita masih di Indonesia, aman itu aman. Kita nggak nyasar ke Australia atau ke Zimbabwe kok, santai gitu. Aku dulu itu bener. Jadi rumput tetangga itu lebih hijau itu salah satu menurut saya itu adalah bentuk promosi gitu loh. Untuk kita tersesat gitu. Lah iya. Sejak kapan setan ada jurusan marketing anjir? Lo bayangin, contoh nih kalau kamu bekerja, di sana lo lebih enak kan gitu istilahnya. Ternyata ketika kita kerja di sana juga nggak mungkin gitu. Terus di sana di kabupaten sana penghasilannya UMR-nya besar. Ketika kita benar pindah ke sana berjuang di tempat sana juga belum tentu sesuai dengan tempat yang sebelumnya. Walaupun emang gajinya besar tapi kebutuhan hidup gede sama aja gitu loh. Gaji 1 juta di Kediri sama 4 juta di Jakarta sama aja. Sama aja. Saya dulu di Papua pendapatan besar tapi juga pengeluaran besar gitu kan. Nah, ketika hidup di Jawa juga gitu. Pendapatan kecil, kita bisa bebas kemana aja, satu, terus masih bisa nabung, intinya kan sama. Kalau emang konsepnya kita ke depan, nabung di mana? Di bibit saja. Oke. Tapi Bibit, Bitcoin juga Bitcoin gitu. Jangan dualisme lah. Gak apa-apa, aku dualisme Bitcoin sama bibit. Sama-sama B, ini kan BB. Tahu BB kepanjangannya? Bitcoin dan bibit. Itu sama. Itu rumput hijau. Jadi saya kenapa cocok loginya ke situ anjir? Bitcoin sama BB. Oke, Bibit, tolong endorse kami ya. Tolong dinotis kepada tim marketing. Silahkan pasang iklan di kami. untuk Bitcoin ya.
tolong sejahterakan para pemain kecil ya. Salah Anda dulu nggak main dari awal. Tapi ngeri sih, aku nggak pernah berani untuk main Bitcoin. Ya jangan main hal-hal yang bentuknya virtual gitu. Ya nantilah bahas Bitcoin mah itu. Kita bahas apa? Kerjaan dulu, rumput tetangga lebih hijau. Ya pastinya. Karena kan kita ketika kerja di tempat lain, ngelihat orang lain itu kayak wah enaknya sini, wah enaknya sini berkembang ini. Padahal orang itu belum tentu ngerasa berkembang. Iya, kembali lagi gitu. Dan liburan. Ngomongin soal liburan nih. Liburan itu kan stigma dari masyarakat bahwa liburan itu jalan-jalan, traveling dan lain-lain gitu. Belum Atau tentu. ngopi di kafe. Padahal belum tentu. Karena ada beberapa traveler, orang-orang yang tiap hari jalan-jalan dan jadi pekerjaan, dia liburannya bukan jalan-jalan. Bisa jadi tidur liburannya. Iya, bisa jadi. Seperti saya tuh tidur libur kan. Sebenarnya liburanku itu tidur. Liburan paling enak itu tidur, sumpah. Enggak, sebenarnya kita milih tidur bukan karena dianggap liburan sih. Karena emang gak punya duit. Iya kan? Udahlah, jujur aja lah ini. Enggak, aku bener. Soalnya kita mau di-endorse Bibit. Anjir, pede banget gitu. Kalau bahas liburan, memang liburanku tuh tidur. Di satu sisi lebih nyaman ya, Karena terhadap tubuh, badan, terus Pikiran kita juga Pikiran, mikir lagi. Kayak daripada kita liburan pergi jauh-jauh, pulang emang sih sampai sana seneng. Pulangnya capek. satu pulang lagi capek, kedua lihat dompet cuy. Wah, lebih capek lagi. Wah. Sebetulnya itu Capek-capek kita kerja, ternyata cuma sehari. 2 hari. ya sama halnya kesenangan itu adalah fata morgana gitu loh. Kesenangan sesaat juga kan. Sama kayak kita orang Jawa nih, pengen liburan ke Bali. Orang Bali, apakah dia liburan ke Bali kan nggak juga gitu. liburan Bisa ke jadi Jawa. dia liburannya ke Zimbabwe. Nah, Jauh banget Zimbabwe nya. Tapi emang bener sih, maksudnya Kak. Karena kan definisi liburan dalam bahasa Arab kan al-intiqalul amal minal amal ila amalin akhar. Perpindahan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Kita orang-orang yang di dunia hiburan, yang tukang live streaming, main game dan lain-lain, bagi mereka itu pekerjaan. Malah bagi mereka mungkin hiburan mereka adalah ya cosplay jadi OB misal, jadi pekerja kantoran gitu, karena mereka udah capek gitu kerja freelance walaupun duitnya gede, karena bosen gitu. Manusia itu selalu membutuhkan hal-hal yang jarang dia lakukan gitu untuk hiburan itu. kalau liburan secara definisi umum atau strukturalnya itu Tidak hiburan atau liburan itu ya suatu masa di mana orang yang melakukan meluangkan waktu. Lu Anda baca Wikipedia? Iya dong. Gila kali argumentasi Anda. Langsung loh itu. Saya ngomong bahasa Arab nggak boleh lihat loh tadi. Apakah saya melihat kitab kuning kan tidak juga. Enggak, ini meluangkan waktu. Jadi saya Pantesan argumen Anda keren sekali ternyata. data kan sesuai dengan data kita ngomong. Jadi meluangkan waktu untuk membebaskan ya dari pekerjaan atau dunia persekolahan itu definisi liburan. Tapi kan kita juga enggak. Tapi saya masih tidak terima Anda baca Wikipedia anjir. Bisa-bisa aja kita lagi podcast Ini dibuka salah laptop satu dong anjir. Ini salah satu Wikipedia tuh wah luar biasa. Kita mau apapun Wikipedia udah sedia gitu. Enggak sih. Salut. Untuk jadi pengkhotbah Anda tidak butuh Wikipedia. Apa? Bacot. Baca cocok logi. Bapak-bapak kan sukanya cocok logi itu. Anda kan sekarang mau kepala 3 nih. Mau jadi bapak-bapak pos ronda kan cocok logi pinterin. Ilmu cocok logi Anda harus matang daripada Iya. ilmu realita dan Bukan itu aja, pekerjaan saya juga harus. Wah. Tapi enak Ya. kok. Masa muda enak. Ya enak lah. Tapi ya gini ketika enaknya itu. Tapi nanti ya hal-hal yang paling akan kita kenang ya salah satunya kita pernah Miskin. ya susah bareng di masa pandemi. Kok itu gila sih. Kita Terus makan bersama hasil kita nyetok beras loh dulu gila. Kita nyetok beras terus beli tempe kan di pasar gitu. Terus setiap kita hari goreng gitu. gitu doang. Pokoknya satu orang dijatah 2 tempe gitu, dua lapis doang. Gila sih, sekarang udah punya kerjaan masing-masing ya. Iya. Gila. Tapi kita gak punya waktu buat kumpul gitu. Kayaknya kita sekali-kali harus ke itu ya. Kayaknya kita sekali-kali harus ke Gunung Kelut gak bawa HP deh. Kita lakukan ritual Wah, ngepet susah, di sana. Bagi saya kepala 3 gak bawa HP susah ini. Dicariin nanti. Saya belum punya SIM. Surat izin mama. Sudah izin mama. Terima Yes. kasih. Ini Mumpung belum nikah lah. iya, bentar. Pekerjaan itu bisa juga
memisahkan pertemanan? Ya, iya daripada hidup miskin terus. Nah, korelasinya ke uang lagi kan. Ya makanya sumber masalah hidup dari segala permasalahan kan uang. The most problem in the world. Elit global. Pekerjaan. Kerja. Jangan-jangan Kerja. sistem ini dibikin sama elit global. Kerja. 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 Oh, sorry saya Prabowo. Anjir, closingnya gini banget. udah jadi. Tapi kan akhirnya kamu bekerja juga. Iya, masuk dalam jajaran. Terima kasih. Masuk dalam ininya, kabinet menteri. udah. See you. Closing juga gini-gini amat ya. Kita nggak punya ciri khas. Iya, Cuma suara cangkir doang. udah. BB, ingat BB ya, Bibit dan Bitcoin.